Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ibu Reni Desita mewakili dari Bapak Suroso yang berhalangan untuk hadir. Jadi saya mewakili Bapak Suroso untuk memberikan materi wawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan, kesadaran dalam berbangsa. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, kita harus menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan di dalam negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam bahasa, adat istiadat, kebudayaan yang berbeda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita dapat menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan saling tolong-menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan. Kesadaran berbela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran berbela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam berbela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nah, materi ini yang saya berikan adalah sekilas dari wawasan kebangsaan. Kemudian kita juga akan mempelajari nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti cinta tanah air. Cinta tanah air ini di sini menjelaskan kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita, dan dapat kita wujudkan semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita dan melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya kita juga menjaga nama baik negara kita. Itu adalah cinta tanah air. Kemudian selanjutnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selanjutnya kita membahas tentang Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh yang luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat persatuan kebanggaan yang ada di Indonesia yang dimiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, awal dari kita memiliki bangsa Indonesia yang merdeka, kita diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan proklamasi kemerdekaan ini merupakan sumber hukum dari pembentukan Negara Republik Indonesia NKRI. Proklamasi kemerdekaan ini telah mewujudkan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya dari proklamasi itu lahir Pancasila. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun
filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila setiap materi muatan kebijakan negara termasuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tentunya anak-anak sudah tahu ya sila-sila yang ada di dalam Pancasila, sila 1 sampai sila ke-5. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 rumusan ini yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia atau setiap warga negara Indonesia. Nah, di sini wawasan kebangsaan ini mendasarkan bahwa kita harus hidup dibentuk dari rumusan-rumusan yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut hukum merupakan tataran pertama yang utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila bernorma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sebuah norma dasar sebagai dokumen yang ditetapkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar setelah ada pembukaan, di situ ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar negara. Yang di dalamnya ada pengaturan bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebut dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini berarti bahwa organisasi pemerintahan negara Republik Indonesia bersifat unitaris walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Yang kedua, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara dengan memahami secara benar makna kesatuan diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki pandangan, tekad, dan mimpi indikator keberhasilan. Nah, di sini kita memiliki semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangsa, yang berarti berbeda-beda tetapi satu, tak ada kebenaran yang mendua. Di sini memberikan semboyan ini dibuat atau dipakai di dalam bagaimana kita menyatukan negara Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, kebhineka-tunggal-ikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 10 asas ini akan diterapkan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Nah, di sini kita juga harus mengenal yang namanya lambang-lambang negara atau simbol-simbol negara yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia atau negara Indonesia atau dari warga negara Indonesia itu. Di sini kita memiliki yang namanya bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, dari penerangan ini semua yang Ibu sampaikan, di sini ada evaluasi. Di sini penugasannya diberikan ada 8 soal yang harus kalian jelaskan menurut kalian, pandangan kalian semuanya, dan kemudian nanti bisa langsung dikumpulkan melalui link pengumpulan tugas
Ini adalah materi dari wawasan kebangsaan yang di sini saya mewakili dari Bapak Suroso Mulyadi. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.